Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-temanku, kita baca kartu lagi yuk. Kita mau lihat apa di sini? Ntar teman-teman, ini lilinku, gue jauhin dulu. Oke, kelihatan ya. Untuk kamu di sini yang sedang tidak bersama, yang mungkin lost contact ya, orang-orang yang terpisah, lost contact. Kita ingin melihat pergerakan kamu dan dia. Untuk kalian yang saat ini separation, terpisah, saya akan melihat dulu kondisi hubungan antara kamu dan seseorang di sini. Kartu cross. Cross bercerita tentang tanggung jawab ya, tentang takdir juga. Teman-temanku, ada snake di sini. Oke, ada dua, kita tutup. Saya ragu. Untuk kalian yang sedang tidak bersama, terpisah, ada cambuk. Oke. Ada garden, ya. Ya. Teman-temanku, lihat ya, kartu hati. Under the deck di sini ada bangau, burung bangau. Oke. Ayo kita rapikan dan mulai membaca. Jadi kalau kamu di sini tidak sedang berpisah, rasanya ini bukan video untukmu, karena kita sedang membahas tentang orang-orang yang saat ini tidak bersama. Cerita yang seperti apa ini di sini? Teman-teman, melihat dari tebaran ini ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Pertemuan yang kamu bertemu udah langsung membawa rasa cinta ya. Pertemuan yang membawa rasa yang di sini tiba-tiba kamu merasa terhubung. Oke? Ular dan cross ini tentang ajaran kehidupan, tentang jiwa. Ya, saya lihat hubungan spiritual, hubungan yang cukup menyakitkan di sini. Kenapa sakit? Karena ada cinta, teman-teman. Ya, bertemu langsung ada rasa cinta. Beberapa di sini masuk sebagai orang ketiga mungkin karena ada kartu ular ya. Beberapa dari kalian atau dari mereka rasakan aja teman-teman ya, ini ada keraguan tentang perasaan hatinya. Ya. Keraguan tentang perasaan hati. Mereka bingung apakah ini benar-benar rasa cinta atau saya hanya tertarik atau saya hanya gelora-gelora aja, nafsu ya. Yang kalau saya lihat sebenarnya ini adalah rasa cinta. Oke, beberapa dari mereka di sini hanya mungkin say hello ya, iseng, hanya iseng mungkin. Tetapi seiring berjalannya waktu, ini juga menceritakan tentang takdir untuk kalian bertemu. Ya, ini jadi satu hubungan yang apa ya? Menumbuhkan rasa cinta. Jadi ada awalnya di sini fun ya, hanya say hello. Nggak taunya jadinya tumbuhlah rasa cinta itu. Oke, sebuah perubahan di sini yang mana saling coba bertahan. Ya, coba bertahan. Di sini ada hubungan yang indah, hati telah tertambat. Oke, ada gunung, teman-teman, ya. Ada gunung di sini, ada blokir, ada rintangan yang sangat besar di dalam hubungan ini. Ya. Ayo kita lihat. Kondisi saat ini mungkin sedang tidak bersama, kartu cross di tengah menunjukkan kalian bertemu di saat yang tidak menguntungkan. Ya, ada rasa cinta itu yang membuat sakit. Beberapa di sini berpikir untuk melepaskan, untuk keluar dari hubungan ini walaupun mungkin sulit ya. Di sini juga saya lihat ada dua pilihan, berdiri di antara dua pilihan. Harus memilih. Oke?
Beberapa dari kalian di sini memang ya pertemuan feminin dan maskulin, ada matahari, bulan. Nah, jadi walaupun dalam energi mungkin cinta segitiga, mungkin energi yang di sini orang bilang, itu salah." Orang bilang begitu ya kalau cinta segitiga. Tetapi mau tidak mau di sini pertemuan feminin dan maskulin terjadi. Oke? Pertemuan feminin dan maskulin terjadi. Ya, lihat, ular ini dia membawa telur emas, teman-teman. Ya, ular. Tentang gelora, hasrat, nafsu kita yang terkadang kita selalu menemukan satu pemahaman, ya, satu hal yang bisa kita cerna dengan pandangan yang jelas, biasanya melalui kesalahan yang pernah kita buat. Apa yang kata orang di sini salah, ya. Apa yang menurut aturan itu salah. Oke? Tapi kalau di dalam dunia energi, ya, ini bukanlah hal yang salah. Ya. Ketika perasaan terhubung, walaupun kamu telah menikah, itu bukanlah hal yang salah, ya. Haruskah menyalahkan rasamu? Ya, yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan perasaan kita. Yang namanya kehidupan, teman-teman, adalah rangkaian pertemuan antara kita dengan si anu. Bahkan kalian bertemu dengan saya itu juga salah satu ini ya, rangkaian dalam ceritamu, dalam cerita hidupmu, ya. Jadi kehidupan itu adalah rangkaian dari pertemuan-pertemuan kita dengan jiwa-jiwa yang memang terkait, ada urusan dengan kita, ya. Mungkin kamu bertemu dia dalam cinta segitiga, itu ada ceritanya, teman-teman. Saya belum meminta. Ayo kita jelaskan lagi cerita ini di sini, kita klarifikasi lagi. Ini beberapa bertemu mungkin di garden. Ini tempat orang banyak, teman-teman. Garden ini sebuah taman, ya. Taman itu biasanya ramai orang. Untuk zaman sekarang, aplikasi media sosial itu juga tempat orang banyak. Oke? Mungkin bertemu secara real di satu tempat yang di sini kumpulan orang ramai, ya. Secara fisik bisa jadi ya lewat aplikasi atau media sosial. Ayo kita lihat. Jadi ini sebuah hubungan yang benar-benar menempa jiwa, menempa batin, ya. Kamu lihat di sini ular, lalu di sini ada cross, kuburan ini gambarnya. Tuh, ada gagat hitam. Ya, apa yang harus terjadi di sini antara pertemuan kamu dengan seseorang di sini yang saat ini mungkin tidak bersama, tidak berpisah. Ini kuburan, ini ular, teman-teman. Ularmu harus dimatikan. Ya, ularmu harus dimatikan. Maksudnya di sini dikendalikan. Ya, nggak ada orang yang bisa membunuh rasa, tapi rasa bisa kita kendalikan. Rasa itu bisa diolah, makanya ada olahraga, ada olah rasa. Ya, kamu kalau mau membentuk misalnya pinggul, ayo ya, kini karena kita wanita ya. Kita ikut senam ini, melakukan gerakan-gerakan di sini. Rasa juga seperti itu. Ada cara-cara untuk mengolah rasa, ya. Bertemu tadi garden. Oh, memang beneran keluar, teman-teman. Udah 2 kali, memang mau jatuh. Ya, silakan. Bertemu, hati langsung tertambat, ya. Bertemu, ada rasa suka di sini. Oke, sukanya masih gelora awal-awal ya, masih iseng, masih fun saya lihat. Namun ada hati yang tertambat saya lihat. Melekat. Pantesan ya. Walaupun tadi saya bilang energinya cinta segitiga, mungkin kamu masuk sebagai orang ketiga atau dia yang orang ketiga, atau di sini hubungan yang gambarannya di sini tak berjodoh. Tak berjodoh itu seperti apa, teman-teman ya? Mungkin orang tua nggak setuju ya, karena di sini beberapa ada perbedaan agama.
Ada perbedaan negara, saya lihat tadi ada gunung. Gunungnya gunung salju. Ya. Apa mau dikata? Di sini kartu dog. Ya, dog dan ular. Oke, kalau udah dog, saya katakan ini soulmate atau soul connection. Oke, lihat. Bertemu kuncinya, ya. Kunci yang bisa membuka pintu hati kamu, begitu juga sebaliknya, ya. Jadi kalau ada telur nih gambarannya ya. Ya, ada telur yang menetas dan di sini ada kunci emas. Ya, menemukan mungkin apa yang selama ini diinginkan hati, apa yang ditunggu-tunggu oleh hati kita. Ternyata kamu bertemu dia. Kita masih di akar cerita teman-teman, kasus antara kamu dengan seseorang di sini. Oh my God. Ya, saat ini tidak bersama, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak rintangan, begitu banyak beban dan penderitaan yang dirasakan, ya. Kenapa? Banyak blokir dalam hubungan ini. Oke, nggak harus cinta segitiga. Kalau kalian lajang di sini, teman-temanku, ada yang menghambat nih, ya. Ada yang menghambat, ada eneminya, ada musuhnya. Oke, tidak bersama saat ini, tidak digambarkan tidak berjodoh. Ya, bertemu di waktu yang tak beruntung. Teman-temanku, tetap ya, perasaan sepi sendiri, tetap stalking, merasa tercampakkan, merasa jauh, ya. Lihat seorang putri yang terkurung dalam menara, merindukan kebebasan di sini, merindukan untuk bisa bersama, merindukan untuk bisa merengkuh. Tapi apalah daya? Apalah daya, ada cross di situ. Ada takdir yang membawa cerita ini, ya. Situasi yang sulit, saya lihat situasi yang sangat menyakitkan, sangat lelah ini energinya ya. Lelah ekstrim, hati yang lelah di sini, ya. Ada satu kesadaran ingin melepaskan, ingin keluar dari hubungan ini, ya. Karena di situ kartu cambuk, teman-teman. Walaupun terus mengenang, ini kan ada potret di sini, ya. Walaupun terus mengenang dia, tapi di sini ada kesadaran, ini tidak mungkin. Saya harus melepas dia. Saya harus mengendalikan hati saya yang di sini terbakar oleh dia, ya. Banyak hal yang dipikirkan di sini. Situasi yang sangat sakit, tapi ada lilin di sini. Ada satu titik cahaya yang memberikan kekuatan, ya. Karena ada pemahaman di sini dari cahaya ini mendatangkan kekuatan, ya. Mau tidak mau saya harus keluar dari siklus ini. Cross di sini, ini beban penderitaan. Ini juga tentang jiwa, ya. Jiwa yang bangun, jiwa yang bangkit di sini, menyadari, melihat realita di sini. Crossroad tadi klarifikasinya ya. Harus pergi walaupun di sini masih ada potret mengingat, mengenang kamu. Harus pergi, harus membuat keputusan, harus membuat pilihan walaupun di sini ada kartu gambar salib, ya, artinya cross, sakit sekali, beban, penderitaan, ada tanggung jawab. Semuanya harus diputuskan di sini. Semuanya harus dipilih. Oke? Mau tidak mau harus membuat keputusan, harus membuat pilihan. Walaupun di sini hati cinta, walaupun hati terbakar. Yes, tuh, membuat sebuah pilihan. Itu ya, crossroad, kita harus menentukan jalan mana yang harus kita pilih, kiri atau kanan, maju atau mundur, ya. Dan di sini sabit. Oke,
Teman-temanku, sabit artinya membuat keputusan. Sabit juga berarti luka. Apa yang luka di sini? Hatinya terluka. Walaupun hatinya terluka, mau tak mau harus membuat keputusan untuk kembali ada kebebasan di sini. Kembali mengalir lagi, kembali bergerak lagi. Karena kalau tidak dibuat keputusan di sini, maka cerita akan ini anchor ya, teman-teman. Stuck, cerita tak bergerak. Perjalanan jiwa juga terhenti. Ya, bergerak lagi, oke? Harus bergerak lagi karena di sini buku dan kunci. Ya, buku dan kunci. Yuk teman-teman, kita buka perasaan-perasaan. Ini akar masalah, ini kasusnya. Pastikan kamu ada dalam cerita ini. Jika ini bukan ceritamu, jangan memaksakan energi dalam prediksi umum. Jadi di sini saya nggak tahu siapa yang memutuskan, siapa yang meninggalkan, atau kalian memang bersepakat untuk mengakhiri karena sabit dan hati ya. Walaupun cinta kalian di sini harus terpisah, walaupun luka, mau tak mau keputusan harus diambil di sini. Ikan ya bergerak masing-masing, berjalan sendiri-sendiri, bebas lagi dari cerita-cerita yang tadi cukup membebani. Tadi kan salib nih kartunya. Ya, kamu seperti tersalib di sini, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi tertambat di sini energi anchor. Saya buka. Sorry saya. Jatuh dia di mejaku. Di sebelah kiri feminin, di sebelah kanan maskulin. Oke. Rasakan kamu di energi yang mana ya, karena untuk energi maskulin kamu juga nggak harus cewek ya, kamu rasakan saja di mana energi kamu. Oke. Ini untuk feminin. Oke. Bagaimana dengan si maskulin? Oh. Under the deck-nya unhooking the past ya. Kita letakkan aja energi utama di situ ya. Kondisi antara kamu dan orang ini, teman-temanku, lihatlah ada unhooking the past, bisa dibaca ya. Hooking ini mengait ya. Hook itu mengait. Jadi coba tidak mengaitkan, coba melepaskan masa lalu di sini ya. Apapun yang terjadi antara kamu dengan seseorang di sini, ada cerita yang kalian di sini coba belajar berdiri sendiri, coba untuk tidak untuk tidak terhubung lagi gitu ya. Ntar teman-teman saya susun begini. Kita timpa aja ya, seperti ini. Ini kondisi hubunganmu ya. Kalau ada simpul yang bercerita, yang menjalin cerita antara kamu dan dia yang lalu-lalu, di sini simpul itu mulai terurai pelan-pelan ya. Ada situasi saling mengendalikan diri, mungkin dia, mungkin kamu, yang coba mengurai apa yang pernah melekat, pernah terikat di sini. Unhooking the past. Oke? Kalau melihat energinya, dua-dua ini ada gambaran memang ya, saling belajar, saling melepas. Invoking self realization. Invoking ini seperti memohon, memanggil ya, realisasi diri. Dan di sini kamu coba rewriting the subconscious.
seperti rewriting ini, menulis ulang tuh ya, menulis ulang cerita di bawah sadarmu. Jadi begini teman-teman ya, suatu hal yang di situ kita melekat, kita yakini itu tertanam di bawah sadar kita. Oke, untuk merubah di sini kok hilang bahasaku. Untuk merubah apa yang telah kita percayai di sini ya, aku tidak bisa melepas dia, aku melekat kepada dia ya. Untuk merubah itu yang harus dirubah itu adalah bawah sadarnya. Ya, tidak cukup kalau kita masukin gitu aja. Sering ya kita menasehati seseorang atau menasehati anak kita, jarang sekali masuk. Sampai beberapa orang tua sekarang udah pada ini ya, belajar melakukan hipnoterapi untuk anak-anak, memasukkan nasihat. Karena yang harus dimasukkan itu bawah sadar. Ya. Invoking self-realization. Coba melihat realisasi kenyataan diri kita di sini. Ya. Apa ya? Kamu coba melihat lagi secara sadar keadaan dirimu di sini. Ya, coba merombak apa yang telah kamu yakini. Sakit ini, energinya sakit sekali kalau di sini saya lihat ya. Karena suatu hal yang udah tertanam di bawah sadar itu untuk merombaknya itu susah sekali. Ya, susah sekali. Ini energimu. Kalau energi dia releasing expectation, coba melepaskan harapan. Ya, dia coba melepaskan apa yang menjadi impian dia lah. Oke? Ini seperti kita ini teman-teman ya, energi kalian berdua ini seperti memujuk diri, sudahlah, ini gak mungkin, sudahlah, bersabar. Kita seperti memujuk diri kita sendiri. Ingat, seperti yang selalu saya katakan, kita adalah ibu untuk diri kita sendiri. Ya, kita yang tahu, kita yang memujuknya saat dia bersedih, saat dia menangis. Di sini ada kesadaran saya lihat. Ya. Releasing expectation, dia coba melepaskan apa yang menjadi ekspektasinya bersama kamu. Ya. Tadi yang awal-awal bertemu di sini energinya ular. Ya. Awal bertemu energinya ular, gelora, hasrat, melekat, sangat ingin mencengkram, sangat ingin merengkuh. Tapi lihatlah di sini ya, di samping ular langsung kartu cross yang gambar kuburan. Ya. Jadi dalam pertemuan kamu dengan orang ini, ya, antara maskulin dan feminin di sini, rasakan saja, ini energinya mirip, sama-sama belajar melepas, ya. Ya, ada penempaan di sini yang terjadi. Ada penempaan yang di sini menuju unconditional love, cinta, tapi mungkin di sini ya tidak harus merengkuh, tidak harus melekat, tidak harus merusak seperti itu. Ya, memang kalau kondisi saat ini saya lihat ya energinya penuh beban, penderitaan, penuh beban dan tekanan. Oke? Penuh beban dan tekanan. Belajar teman-teman ya. Kita semua belajar mengendalikan rasa. Gak kamu, gak saya, ya semua manusia itu setiap hari kerjanya yaitu mengolah rasa, mengendalikan rasa. Ya. Bahkan saat kita ingin pengen sekali ini ya makan apa yang agak repot ya. Contoh lah, pengen sekali makan pepes ikan hari ini. Tapi melihat kondisi repot ya, harus pakai acara memanggang, harus pakai acara apa. Sementara jadwal hari ini padat. Sabar. Mungkin Sabtu Minggu kita bisa masak itu. Gitu ya. Itu kita bicara dengan diri kita. Memang kita tidak mengungkapkan, tapi yang terjadi adalah ketika kita mampu membelokkan dia itu ada interaksi antara diri kita dengan tadi yang namanya ular kita ini, ya. Sabar, hari ini kan kita repot nih, jadwal padat, gitu-gitu, ya. Nanti Sabtu Minggu bisa, kita punya waktu luang. Oke? Mungkin seperti itu, ya. Jadi, teman-temanku expanding inner power, dia coba lagi mengeluarkan meluaskan kekuatan di dalam diri itu. Sebenarnya ada kekuatan untuk mengendalikan tadi rasa, ya. Terjadi di sini antara feminin dan maskulin, yang mungkin di dalam koneksi cinta segitiga saya lihat
ada satu fase di sini kalian sama-sama melihat kenyataan, sama-sama berjuang untuk melepas tadi dari lilitan ular ini, ya. Awalnya kita dililit ular ini. Sampai pada akhirnya berhasil melepaskan diri, walaupun di sini babak belur. Ada hati di samping kartu sabit, teman-teman. Hati yang terluka. Ya, it's okay. Itu awal, nanti pada akhirnya kamu juga akan bisa, kamu juga akan terbiasa. Karena rasa itu akan terus berubah-ubah seperti itu. Ya, jangan takut. Sudahkah kalian berada dalam kondisi yang seperti ini? Ya, lihat, kalau belum, ini afirmasinya teman-teman ya. Each breath confirm how awake I already am, ya. Katanya setiap napasku sudah mengkonfirmasikan di sini bahwa aku terjaga, ya. Dia menyadarkan dirinya selalu di sini. Oke? Rewriting, menulis ulang bawah sadar. The more I embrace feeling good, the less often I feel bad. Berusaha untuk memandang hal-hal yang positif di sini ya. The more I embrace feeling good, semakin banyak aku di sini memeluk rasa baik ya, atau melihat dengan positif di sini ya. The less often I will feel bad. Ya, semakin sedikit aku merasa buruk katanya. Teman-temanku, ini bagus ya. Berjuang untuk melepaskan babak belur. Ya, hati di sini. Hati yang di sini ada sabit ya. Mungkin sakit, mungkin terluka, tetapi di sini ada gambaran kalian berhasil mengendalikan. Jadi kalau yang belum berhasil mengendalikan diri, di dalam cerita cinta segitiga ini fasenya untuk membelokkan ya. Tadi di sini rewriting, menulis ulang bawah sadarnya, disetting ya, disetting biar kamu bisa lepas. Oke? Kalau juga merasa berat, ayo pergi ya. Cari ini, melakukan hipnoterapi ya. Melakukan hipnosis. Minta bawah sadarnya disetting ulang di sini, tapi sebaiknya dari diri sendiri. Teman-teman, oke, mana lagi aku pakai kartu apa? Kartu ini besar, teman-teman. Sebentar. Feminin tadi, ini maskulin. Feminin. Ada surat. Ada ikan. Feminin, beberapa feminin di sini. Coba ini teman-teman. Coba ini melarikan diri kepada karir bisa, karena ini adalah keuangan, surat, satu hal yang berbentuk kontrak, surat menyurat, apapun itu ya. Oh my god. Para feminin coba buka diri lagi dengan orang, sebagian di sini ya. Coba kembali terhubung, apakah itu dengan teman-teman, ini bebas energinya. Coba menjadi bebas lagi. Birds ya, memang sih ada rasa stres dari energi birds ya, tapi under the deck-nya di sini kunci. Oke, coba membuka diri. Mungkin ya udah stres, nunggu kabar dari si maskulin gak juga kunjung ada. Ya, beberapa feminin di sini membuka diri. Kayaknya ini seperti percakapan dengan orang banyak ya. Tuh ada energi yang dia tahu dia tahu caranya membawa kesendiriannya di sini. Wow. Keren feminin, menjadi tumbuh kokoh, menjadi kuat ya. Maskulin. Surat dan ikan, beberapa di sini sibuk dengan pekerjaan ya. Sibuk dengan pekerjaan. Garden, maskulin lebih membuka diri kepada orang banyak. Oh man, maskulinnya sulit ya. Maskulin di sini ada energi dog di dia. Ya.
Maskulin ada gambaran masih belum move. Di saat feminin mungkin udah bisa di sini membuka diri kepada teman, kepada keluarga, melengahkan dirinya. Maskulin di sini energinya kalau kepada kamu masih ya tuh awan, masih ada awan. Di saat kamu punya kartu kunci feminin, maskulin di sini kartunya awan. Beberapa maskulin di sini masih ya, masih terikat. Oke, masih dibelit sama tadi yang kita bilang hasrat, gejolak, rasa, oke. Namun di sini ada usaha dari dia untuk mengendalikan diri, walaupun di sini feminin dulu yang saya lihat ya. Feminin dulu yang nanti pada akhirnya dia sampai ular di samping kafin. Oke, pada akhirnya dia melepas. Teman-temanku, fase ya, semua nggak ada yang permanen di dalam dunia ini, ya. Tadi saya bilang hidup adalah rangkaian pertemuan-pertemuan antara kita dan banyak orang. Bahkan bertemu dengan saya juga, ya itu kalian itu ada apa? Karma baiknya. Kita bertemu dalam hubungan yang baik di sini, ya. Nggak ada masalah antara kamu dan saya, kita punya koneksi baik. Artinya di sini ada karma baik yang mempertemukan kita. Namun beberapa ya kita juga di dalam kehidupan ini bertemu dengan orang-orang yang punya karma belum selesai dengan kita, belibet nih ya, yang punya cerita yang belum selesai dengan kita, dan itu semua harus diselesaikan dengan cara apa teman-teman? Dengan cara melepaskan, memaafkan. Oke. Ambil kartu pesan sebelum menutup bacaan. Oke. Teman-temanku, bisa dilihat ya, feminin kartunya udah kunci. Maksudnya feminin ini tahu caranya. Kan saya bilang tadi rasanya ada sakit di sini, rasanya ada luka, ada kecewa. Karena apa? Memaksa, merampas keinginan hati. Hati kita kan di sini ingin merengkuh. Ya, apalagi bertemu soulmate nih. Apalagi bertemu twin di sini kan, koneksi jiwa. Sakit rasanya, ya. Merampas, memaksa apa yang diinginkan hati. Tetapi feminin lebih tahu caranya, lebih bisa menerima kenyataan ini, lebih bisa membawa diri dalam cerita ini. Yang walaupun saya lihat ya ada energi stres itu pasti, oke. Sementara maskulin, maskulin di sini juga ya coba membuka diri dengan orang banyak. Walaupun saya masih lihat dia sulit move, masih menatap kamu, masih galau-galau ya, masih merasa tidak tentu arah. Masih ada energi yang mungkin on and off, on and off. Jadi kalau api kadang membara, kadang redup, kadang membara, kadang redup. Oke. Baik, teman-teman, belajar melepaskan. Kenapa saya bilang belajar melepaskan, tidak melekat? Karena tidak ada hal yang abadi di dalam dunia ini. Ya. Kalau kita tidak pintar mengendalikan rasa, kita akan selalu sakit. Sakit sih, pasti sakit ya. Tapi tidaklah, jangan sampai terpuruk. Kalau orang nggak pintar mengendalikan rasa itu mereka down. Mereka not the right time. Jadi mungkin antara kamu dan dia di sini not the right time ya. Mungkin belum saat ini. Oke. Under the deck di sini ask your angel. Bertanyalah kepada angelmu. Hubungkan dirimu dengan diri yang lebih tinggi sehingga kamu mendapat bimbingan, panduan-panduan dari spirit-spirit yang dekat denganmu, yang ada di sekitarmu. Ya, jadi kita semua punya spirit, teman-teman. Kita semua punya spirit, nggak kamu, nggak saya, semua manusia. Namun tak semua yang sudah bisa menghubungkan diri dengan spirit mereka. Oke, ask your angel. Ini menunjukkan beberapa dari kalian di sini udah ada ya, ini udah masuk ya ke bidang-bidang spiritual atau spiritual awakening. Udah bisa merasakan ya, ask your angel. Oke. Teman-temanku, lihat, get more information, kompromis, tetaplah berkompromi dengan dirimu, tetaplah remain positif, tetap positif, be assertive, kamu harus tetap tegas, tetap kuat ya. Ini energinya belajar melepas ini. Oke, teman-temanku
Ya, saya senang melihat ada energi yang di sini berusaha, ya. Terserah hasilnya seperti ini masih belum ya. Kadang membara apinya, yang di sini kadang merasa pilu, merasa sakit karena ini energi burung, stres, tapi ada perjuangan. Ya, manusia itu hidup teman-teman, ya berjuang itu melawan dirinya sendiri. Sebelum kita berjuang untuk melawan orang di luar, kita itu harus melawan diri kita sendiri. Ya, apa kalau saya muslim ya, kalau orang muslim bilang di sini untuk pendengar yang muslim ya, jihad itu ya kepada diri sendiri dulu, mengendalikan diri sendiri dulu. Kalau udah pinter ngendaliin diri baru bisa mengendalikan orang. Kalau belum bisa mengendalikan diri, bagaimana untuk mengendalikan yang di luar kita? Oke, teman-temanku tetap semangat. Saya Aisyah, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Untuk yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Yang merasa nggak cocok, ayo lepaskan ya, karena ini apa ya, nggak harus kamu serap semua ya. Seraplah apa yang mampu kamu serap. Oke, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dan